wabarakatuh. Baik, langsung saja mungkin saya mengundang Pak Ahmad Fuadi. Mungkin Aisyah manggilnya Bapak aja karena senior jauh, begitu. Sudah sangat senior researcher dan lecturernya ini. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih muda loh. Oh. Karena Aisyah panggil Pak Ilham, Pak juga akhirnya ngikut. Ya, siap. Terserah boleh, bangga. Mungkin sebelum masuk ke sesi diskusinya, Aisyah akan membacakan sedikit profil dari pemateri kita siang hari ini. Pak Ahmad Fuadi adalah seorang researcher, seorang peneliti, dan juga seorang dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lulus sebagai medical doctor di tahun 2009, kemudian research fokusnya ada di health policy atau kebijakan kesehatan, kemudian di ekonomi kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian melanjutkan studinya tentang health economics di Erasmus School of Health Policy and Management, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands. Sekarang sedang bekerja sebagai postdoctoral scientist di International Agency in Research on Cancer, World Health Organization. Kemudian juga tergabung di International Health Economics Association, the Health and Social Protection Action Research, and Knowledge Sharing, dan juga aktif selain menjadi peneliti di bidang akademik, juga aktif menulis di berbagai koran, kemudian ada di media massa juga, dan seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Ilham, eksis juga nih di media sosial seperti Instagram dengan tulisan ilmiahnya. Baik, mungkin sebelum lanjut Pak Fuad, Aisyah mau bertanya dulu apakah nanti untuk pertanyaan ditampung di belakang atau bisa langsung sambil diskusi atau bagaimana enaknya? Ya, boleh. Nanti kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan atau di chat. Santai aja diskusinya, jadi nggak usah terlalu kaku. Alright, terima kasih banyak Pak Fuad. Waktu dan layar Aisyah, silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, kalau ada yang dari timur. Di sini masih pagi, sama kayak suasana di tempatnya Pak Ilham. Alhamdulillah di sini cerah, dan senang bisa diajak nih gabung ke sini sama Mas Ilham. Ketika ditanya mau sharing nggak? Oh ya oke. Saya senang ngobrol, apalagi sama peneliti muda nih, mahasiswa yang masih punya semangat besar, karena mau tidak mau saya selalu mengingat atau merefleksikan diri saya ketika saya pertama kali harus meneliti. Ya, saya bukan seorang dulu pada saat mahasiswa saya bukan orang yang aktif penelitian, jadi tidak ada di kepala saya bayangan tentang penelitian. Pernah dulu waktu ingin menjadi anggota salah satu badan kemahasiswaan yang khusus untuk meneliti, tapi akhirnya kandas karena saya merasa bahwa pada saat itu tidak punya passion di situ. Tapi penelitian itu akhirnya baru muncul justru setelah selesai menjadi dokter. Jadi saya lulus 2009, kemudian baru lulus dikirim ke, waktu itu ada gempa Padang, ada gempa Garut, lagi banyak gempa lah pada saat itu. Dan dari sana kemudian diminta untuk membuat policy. Mau nggak mau, kita nggak boleh bikin policy hanya dari persangkaan, asumsi, hanya penglihatan, tapi harus juga melakukan penelitian. Nah, dari situ berupaya untuk bisa meneliti walaupun tertatih-tatih. Bahkan saya merasa bahwa dibandingin mahasiswa yang sekarang, saya setelah lulus mahasiswa berapa tahun, 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, itu rasanya belum tahu apa-apa. Nah, ketika ditawarkan, kemudian ketemu dengan banyak mahasiswa pada saat mengajar, ya saya merefleksikan diri saya, saya mesti ngasih cukup banyak lah karena saya belajar
juga, dan paling tidak mereka atau mahasiswa, adik-adik, junior-junior ini bisa lebih mudah lagi untuk memahami bagaimana menyusun proposal, bagaimana menulis dengan baik dan lain-lain. Oke, saya tidak akan tadi setelah seperti yang saya bilang, saya tidak akan terlalu kaku. Jadi nanti kalau mau ada yang tanya di tengah-tengah atau mau bikin tulis chat atau yang lain-lain, silakan. Nanti akan ada pertanyaan interaktif sedikit. Nah, sesi ini menulis proposal mulai dari mana? Menulis proposal maksudnya proposal penelitian ya, bukan proposal pernikahan. Ya, mulai dari mana? Ya, mulai dari mana? Pertama, pasti pertanyaan yang paling sering ketika ketemu dengan mahasiswa itu adalah, Dok atau Pak, saya sudah mesti masukin proposal nih. Saya mesti apa ya? Gitu. Idenya apa ya? Banyak. Selalu dimulai dengan kebingungan. Mulai dari mana? Mau ngambil apa? Ya. Jadi kebingungan-kebingungan itu ya, itu sebenarnya harus dipecahkan. Pada saat kita mahasiswa, itu menjadi sebuah kewajiban. Nanti lama-lama ketika seseorang sudah berniat menjadi researcher, maka itu sudah menjadi passion-nya dia. Idea itu adalah sebuah passion-nya. Tapi mungkin di awal-awal nggak nyampe sampai situ, tapi baru merasa bahwa ini kewajiban, besok harus tesis, besok harus ngemajuin skripsi, tenggat waktunya tinggal 2 minggu, belum ada ide nih topiknya apa, harus nyetor ke program studi. Nah, dari mana kita bisa dapatkan ide? Pertama, saya yakin semua yang ada di sini sudah punya idenya masing-masing. Ya, yang sudah datang ke sini sudah punya idenya masing-masing. Tapi saya ingin mencoba mengajak sedikit, nanti kalau selesai dengan ide ini, mau memunculkan ide yang lain, kita bisa mencari ide itu dari banyak hal. Ya, pertama dari kuliah. Kita kuliah panjang-panjang, pasti ada satu hal yang kita merasa bahwa emang benar ya, emang begitu ya, gitu. Jadi kuliah itu memberikan ide, makanya kuliah itu jangan tidur. Nggak tahu kalau sekarang virtual lecture masih tiduran atau enggak. Mungkin sekarang nggak ketiduran, tapi buka layar sambil buka Instagram sama Twitter. Nah, kuliah, jadi ngelihat apa yang dari kuliah ini bisa jadi ide apa? Satu. Kemudian yang kedua dari tugas dan bacaan. Ya, dari tugas, dikasih tugas sama dosen, dikasih tugas sama pembimbing misalnya, bacaan, baik itu bacaan yang memang menjadi tugas maupun bacaan yang kita baca di luar penugasan. Ya, tugas kuliah, bacaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu tontonan. Tontonan itu banyak sekali yang kita bisa ambil sebagai sebuah ide. Iya, kadang-kadang nih, walaupun nggak seluruhnya, kadang-kadang habis nonton film, kita punya film itu kan ada sisi yang membuat kita menjadi merefleksikan atau berpikir ya. Ya kadang-kadang ada juga yang cuma bikin ketawa aja, melepas lelah dan lain-lain. Tapi ada yang membuat ini emang begini ya refleksinya. Atau kita nonton yang lama sekali tahun zaman dulu, emang benar ya begini. Tontonan baik itu film, short film dan lain-lain, atau bahkan berita, ya berita yang kita tonton itu bisa jadi bagian dari ide. Yang keempat bisa jadi dari observasi. Observasi ketemu, kita ngelihat ikut program kemahasiswaan ke sana kemari, kok saya lihat masyarakatnya kok begini. Maka kita mencoba untuk membangun daya pikir, karena itu yang dibutuhkan dari penelitian. Yang paling penting dari sebuah penelitian adalah proses untuk berpikir secara struktur dan sistematis. Ya, saya melihat, saya berpikir, kemudian saya merumuskan. Itu yang paling penting. Saya ikut kuliah, saya berpikir bukan sekedar untuk lulus kuliah, tapi apa nih selanjutnya. Itu prinsip untuk bisa mengapa mahasiswa perlu untuk melakukan penelitian. Dia tidak harus menemukan menemukan satu discovery baru, ya, tapi paling tidak untuk menyusun cara berpikir kita. Atau dari dosen.
nggak tahu dari mana, tiba-tiba ngobrol sama dosen, dosennya bilang, saya punya penelitian nih, mau ikut nggak? Nah, itu ide. Penelitian saya tuh begini, kamu boleh dikembangin, gimana caranya? Itu juga ide. Tinggal nanti gimana cara kita mengembangkan topik dan idenya. Oke, itu tentang ide. Dari sebuah ide, kita udah punya gambaran besarnya, maka kita perlu untuk menentukan topiknya. Nah, itu merumuskan topiknya dari idea, ini kayaknya oke nih, itu idea itu masih besar. Nah, kita mencoba untuk merumuskan topiknya. Nah, gimana cara merumuskan topiknya? Pertama, saya akan kasih beberapa contoh, dan coba kira-kira saya nanti mau lihat mana yang menurut teman-teman di sini yang tepat sebagai sebuah topik. Yang pertama, menilai kinerja petugas puskesmas kecamatan Wibowo misalnya. Apakah ini sebuah topik dan sudah bagus? Ada yang mau angkat tangan? Atau mau tulis di chat, silakan. Boleh dibuka mic-nya, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Menilai kinerja petugas puskesmas kecamatan Wibowo. Ada yang jawab di chat. Nggak harus jadi penelitian kali. Mas Anies. Ya. Apalagi? Silakan. Wah, ini masih kurang ramai nih. Topiknya kurang spesifik, Dok. Ya, boleh. Ada lagi yang mau jawab? Menilai kinerja puskesmas kecamatan Wibowo. Apakah ini bisa jadi penelitian? Bisa, tapi harus lebih dibuat lebih spesifik. Tadi betul, ya. Coba yang kedua. Studi perbandingan sistem penelusuran kasus COVID Kota Surabaya dan Kabupaten Wakanda. Nah, itu tadi bilang kinerja banyak aspeknya. Jadi kinerja banyak aspeknya satu ini kinerja banyak aspeknya, kinerja tentang apa, program apa, kecamatannya sudah oke, tapi perlu ada kinerjanya tuh kinerja kapan? Kinerja kapan itu juga harus dispesifikkan, ya. Kinerja tentang apa pada tahun berapa, misalnya tahun 2022 misalnya. Oke. Studi perbandingan sistem penelusuran kasus COVID Kota Surabaya dan Kabupaten Wakanda. Ini sudah lebih bagus, ya. Ada yang mau diteliti, ada mau penelusuran kasus COVID, itu quotes-nya. Mau dibandingkan antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Wakanda misalnya. Nah, tinggal dispesifikan satu lagi, ya. Pada gelombang pertama Juli bla bla, gelombang kedua mama bla 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 bla, atau mau dari awal sampai akhir. Nah, harus dispesifikan. Ya, itu bagaimana kita membuat sebuah topik, ya. Kemudian coba contoh lain satu lagi. Mengukur keberhasilan program konsultasi jarak jauh pasien saraf dengan komorbid pada masa pandemi COVID-19. Gimana kalau yang nomor 3? Ada yang punya? Ayo jawab aja, nggak apa-apa. Mau bicara? Menarik. Belum spesifik kapan dan di mananya. Pada masa pandemi, oke. Kapan dan di mananya. Boleh. Apalagi? Mengukur dengan cara apa? Oke. Lebih dikhususkan lagi diagnosis pasien neuronya. Oke. Oke. Saya catat satu-satu. Pertama, mengukur keberhasilan program konsultasi jarak jauh.
ya. Sama dengan yang pertama, menilai dan mengukur itu bukan sebuah kalimat atau kata yang dipakai dalam sebuah topik. Tapi dia akan dipakai dalam objektif. Menilai, mengukur, mengevaluasi. Itu kalimat-kalimat yang sifatnya nanti kita akan masukkan ke dalam objektif. Kenapa? Karena dia akan mencoba melakukan atau sudah ada measurement khusus. Ya. Menilai kinerja petugas puskesmas dengan apa? Tadi dibilang. Lebih dikhususkan dengan diagnosis pasien neuronya. Boleh mau dikhususkan, tapi pada tahap topik tidak perlu sampai ke terlalu detail ke situ. Nanti kita akan bicara lebih detail lagi. Paling tidak kita lagi ngomongin topik. Topiknya apa nih? Topiknya tentang keberhasilan program konsultasi jarak jauh pasien saraf bulan sekian sampai sekian. Nah, itu cukup. Mengukurnya pakai apa? Tadi dibilang mengukur dengan cara apa, ya. Mengukur dengan cara apa itu nanti akan kita translasi, kita akan terjemahkan ya lebih detail lagi di dalam setelah nanti kita masuk ke sudah melakukan literatur review dan lain-lain. Ya. Jadi kalimat nomor 3 ini kalimat objektif, bukan kalimat topik. Kalimat yang nomor 2 sudah baik, meskipun harus ditambahkan satu limitasi waktunya. Mengukur keberhasilan program konsultasi jarak jauh pasien saraf dengan komorbid pada masa pandemi COVID-19, hilangkan mengukurnya, keberhasilan program atau program konsultasi jarak jauh itu sudah jadi topik. Baik. Oke. Berikutnya. Penelitian mengenai keberhasilan program klinik henti rokok pada Kabupaten Cinta Rokok pada tahun 2022. Nah, ini cukup sebagai misalnya kita jadi dosen atau kita jadi mahasiswa, saya mau punya topik tentang ini, Pak, gitu. Saya mau penelitian tentang keberhasilan program klinik anti rokok di Kabupaten Cinta Rokok tahun 2022. Oke. Nah, itu udah jadi topik satu. Nanti gimana topiknya, ngukur keberhasilannya kayak gimana, apa yang sudah ada dan lain-lain, nanti kita jelasin dulu, nanti kita terjemahkan belakangan secara detail. Ya, topik besarnya dulu ini oke, keberhasilan program klinik henti rokok sudah ada apanya, di mananya, tahunnya kapan, oke. Ya, kita jalan. Menarik tuh katanya, oke. Tahu dampak kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa terhadap peningkatan kesadaran jaminan kesehatan di kota Askesku hebat. Tambahin kapannya, tinggal tambahin satu aja. Nah, itu topik. Jadi topiknya nggak terlalu detail, nggak terlalu terlalu spesifik. Nanti dispesifikkan lebih detail lagi setelah kita melakukan step yang berikutnya. Oke. Jadi apa yang harus kita siapkan pada saat menulis topik? Pastikan satu jelas, ya. Yang kedua spesifik, waktu dan tempatnya harus harus dispesifikan. Terus yang ketiga, kalau ada mau dibandingkan, lakukan perbandingan jika dirasa perlu. Ya. Oke, itu kalau tidak ada perbandingannya pun tidak apa-apa. Oke, sekarang saya coba ngajak teman-teman di sini, coba tulis ide dan topik penelitian yang ingin teman-teman kerjain. Ya, saya kasih waktu 3 menit, nanti saya tunjuk 1 orang, 2 orang yang mau share. Silakan, 3 menit. Wah, iya, iklannya nggak ada yang lewat nih. Pak Ilham, ada iklan? Nggak ada, Mas.
Oke, 3 menit silakan, silakan. Ini Mas Anies ini. Sama-sama Iya. AF-nya. AF Kapan yang kita satunya. duetin? Iya, kayaknya gitu. Kayaknya gitu, Mas. AF yang satunya belum juga ini. Diajak besok beliau yang ngisi. Ya, sepertinya gitu, sepertinya. Oke, siapa yang mau share? Silakan. Ide dan topik penelitian yang sudah ada di kepala atau sudah dikerjakan, misalnya. Nggak apa-apa, silakan. Ada yang dampak penggantian seperangkat infus terhadap kejadian sepsis IADP di ruang NICU. Oke, ada yang kasih, ada di chat, lihat ya, dampak penggantian seperangkat infus terhadap kejadian sepsis IADP di ruang NICU. Ada yang mau komentar terhadap topiknya? Saya panggil Mbak Dani atau Mbak Dani ya? Ada yang mau komentar? Nggak apa-apa ya Mbak Dani dikomentarin ya. Namanya kan lagi diskusi. Boleh tuh, udah boleh, silakan. Ayo. Spesifik di rumah sakit mana? Oke, ada yang ngasih tambahan. Spesifik di rumah sakit mana? Oke, itu ada lagi Pika Novriani Lubis, hubungan antara unmet needs for contraception dengan kejadian unintended pregnancy di Indonesia berdasarkan analisis SDKI 2017. Wah, bagus. Oke, kurang spesifik untuk waktunya. Oke, kita coba satu-satu ya. Pas Mbak Dani, dampak penggantian seperangkat infus terhadap kejadian sepsis kita ya kita ambil masukan dari Mbak Widya ya, spesifik di rumah sakit mana. Jadi di ruang NICU, rumah sakit mana yang mau dicari. Nanti kalau berbicara atau ngobrol dengan pembimbingnya, paling tidak ini di rumah sakit. Nggak tahu rumah sakitnya yang mana Pak, belum ketahuan. Tapi paling tidak NICU tuh kira-kira di rumah sakit tipe A, tipe B misalnya gitu. Terus tahunnya kapan? Ya, tahun kapan? Karena seperangkat infus kejadian sepsis tuh mau dilihat dari tahun 2012 atau mau lihat dari tahun 2022 saja. Nah, penggantian seperangkat infus. Oke, kemudian yang kedua masukan dari saya adalah, nah kalau saya ditanya IADP, nah, nggak semua dosen ngerti IADP, nggak semua dosen juga tahu itu NICU apa. Ya, jadi IADP-nya kalau bisa dijabarkan apa itu IADP. Ya, IADP kejadian sepsis IADP itu apa? Oke, kemudian tanggalnya sudah, tadi ada yang tambah lagi masukan, sudah bagus. Kemudian coba ke Mbak Pika Novriani, hubungan antara unmet needs for contraception dengan kejadian unintended pregnancy di Indonesia berdasarkan analisis SDKI 2017. Oke. Analisis SDKI sudah tahu, itu sudah punya framework waktunya, sudah punya framework metodenya bahkan. Ya, mungkin itu diambil dari apa namanya kuliahnya atau bahan bacaannya sudah bagus. Kemudian unmet needs for contraception dengan kejadian unintended pregnancy di Indonesia. Sudah oke? Sudah ada di Indonesianya, berarti ini nationwide. Tinggal nanti merumuskan, ini sudah oke sebagai sebuah topik, nanti pada saat mendetailkan lagi unmet needs for contraception itu apa, itu dijelaskan di apa namanya di background. Oke, sudah bagus. Ada 2 contoh lagi. Ada yang mau kasih contoh lagi? 1? Nanti saya berharap selesai dari ketemuan kita, ngobrol-ngobrol ini udah jadi satu oret-oretan sampai introduction lah paling enggak. Oke.
Perbandingan waktu reaksi antara pekerja dengan normal daytime sleepiness dan excessive daytime sleepiness pada tenaga kesehatan di Kabupaten Tangerang tahun 2022. Oke, good, bagus. Hubungan sedentary lifestyle dengan obesitas anak di Surabaya, efek jangka panjang dan tidak langsung pandemi COVID-19. Ya, bagus juga. Nah, tinggal nanti topik-topik ini kan kita masih bicara tentang topik ya, belum ngomongin tentang judul dan lain-lain. Jadi kalau topik silakan mau gayanya mau kayak gimana. Tapi prinsip 3 komponen yang tadi itu perlu untuk bisa dijabarkan di awal, ya, dispesifikan di awal supaya tidak ngalor ngidul kemana-mana. Ya. Definisi akan dijelaskan di bagian latar belakang. Yes, good. Ya, tadi saya bilang nggak perlu apa namanya, tidak ada format khusus terhadap sebuah title. Ya, kadang-kadang sebagai sebuah topik, meskipun nanti pada pembuatan title, misalnya judul skripsi dan judul tesis itu mungkin di beberapa universitas perguruan tinggi itu punya apa namanya ya, standar khusus ya, standar khusus harus ada apanya silakan diikutin. Karena saya tidak masuk terlalu detail ke situ. Nanti gimana cara mempublikasikannya lagi, membuat title pada saat publikasi itu bab yang berbeda lagi ya. Ini kita bicara tentang topik dulu. Tadi udah sampai mana? Niat untuk penerimaan vaksin. Niat untuk penerimaan vaksin. Ini niat untuknya masuk atau enggak? Penerimaan vaksin COVID dan faktor-faktor yang menghambat pada individu yang belum menerima vaksinasi di Surabaya Utara. Oke. Ya. Bagus untuk sebuah topik. Jadi kalau vaksin COVID-19 ya mestinya sih tahunnya ya tahun sejak COVID dan lain-lainnya. Pengaruh konten satir melalui sosial media untuk menguatkan keinginan imunisasi COVID bagi usia produktif di Produksi Jawa Timur. Nice. Bagus sekali konten satir. Konten satir tuh maksudnya apa sih bahasa bentuknya kayak meme-meme gitu ya. Oke, pengaruh negatif information framing terhadap partisipasi generasi Z dalam program vaksinasi COVID-19 di kota. Bagus. Pola morbiditas dan mortalitas kelompok PBI-JKN. Analisis data sampel BPJS Kesehatan 2020. Oke, boleh. Morbiditas dan mortalitas. Oke, pola morbiditas dan mortalitas boleh, walaupun itu gede banget ya. Nah, nanti kita topiknya coba dispesifikan lagi. Morbiditas dan mortalitas itu kan besar sekali, jadi apakah memang mau semua atau mau dipersempit jadi pada pasien apa atau pada kasus apa, pada usia apa misalnya. Atau mau semua pakai data sampel BPJS Kesehatan yang 1, sekian juta itu kemudian dianalisis aja, nanti mau dilihat terserah, itunya juga boleh. Oke. Kalau kalimat tadi langsung saya jadikan judul tesis bisa ya Pak? Bentar ya, yang mana tuh Mbak Pika? Hubungan antara unmet needs for country. Oke, ya boleh. Silakan. Itu bisa dijadikan judul tesis. Oke, bagus sekali. Sudah banyak yang exercise tentang ide dan topik penelitian. Sekarang saya lanjut lagi ya, karena waktu saya nggak panjang. Ya. Pertanyaannya adalah, haruskah penelitian kita novel? Harus nggak penelitian kita novel? Ada yang mau jawab? Novel itu maksudnya bukan novel roman ya. Novel itu maksudnya baru. Harus penelitian kita punya novelty atau enggak?
Ada 2. Harus dok, ya boleh. Perlu, ada yang bilang harus, ada yang bilang perlu. Oke, ada lagi? Harus itu berarti wajib, perlu itu sunnah gitu ya. Recommended tapi nggak wajib. Ada yang punya pendapat lain? Kita bisa cerita tentang novelty ini dari berbagai sisi. Nanti saya akan coba elaborasi lagi di belakang. Novel, ada yang novel memang benar-benar baru. Nah, kalau semua mahasiswa di Indonesia, anggap mahasiswa di Indonesia ini ada sekitar 9.000 aja yang lagi nulis skripsi tahun ini. Semuanya harus novel. Kan nggak mungkin. Kalau yang ya, tergantung grade mahasiswa S1, S2, S3. Ya, semuanya harus novel, semuanya harus jadi kayak Albert Einstein gitu ya. Semua harus bikin, nggak bisa juga gitu ya. Jadi kita sebagai, ada yang jadi pembimbing, ada yang jadi mahasiswa, jangan terbebani dengan kata-kata novel yang dalam perspektif sebagai menemukan sesuatu yang baru. Ya, nanti ada tahap-tahapannya, ada S1, S2, S3. Untuk yang S3, kalau bisa harus ya, meskipun juga pada saat tahap S3, tidak mesti dia harus menemukan sesuatu hal yang menjadi kebaruan, benar-benar kebaruan. Bisa jadi dia hanya menemukan atau mensintesis satu pengetahuan baru, meskipun pendekatannya tidak baru. Oke? Nggak harus novel, ya. Tapi yang paling penting nih S1 misalnya, S1, S2, dan S3. S1 itu yang paling penting dalam proses melakukan penelitian adalah bagaimana dia bisa membuat atau membangun konstruksi berpikirnya secara runtut, sistematis yang tadi itu, ya, sehingga nanti dia bisa memproduksi pengetahuan baru. Ya. Pengetahuan baru tidak mesti sesuatu yang benar-benar baru. Nanti saya coba cerita belakang ya. Oke. Karena bisa jadi ini sudah dilakukan di tempat lain, tapi di tempat A kita belum tahu, dengan karakteristik yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, apakah temuannya juga sama? Ya. Itu tidak novel. Kadang-kadang kita melakukannya dengan approach yang sama dengan yang dilakukan di tempat A, dengan instrumen yang sama, dengan topik yang sama, tapi saya melakukannya di lokasi yang berbeda. Untuk apa? Untuk menguji apakah memang itu benar atau tidak. Banyak hal yang dilakukan seperti itu. Misalnya saja, analisis untuk melakukan atau membuat sebuah instrumen atau mengadaptasi sebuah instrumen. Ada orang bikin instrumen di Vietnam misalnya, ada membuat instrumennya di Filipina, terus kita mau mengadaptasi itu ke wilayah Indonesia. Itu kan bukan sesuatu yang novel dalam perspektif, wah ini baru sekali. Tapi kita mencoba untuk mengadaptasi itu, dan itu bisa bermanfaat atau berdampak secara ilmiah, secara teoretikal buat orang-orang di Indonesia. Ya. Maka pertanyaan yang kedua, kalau nggak novel, haruskah dia berdampak ke masyarakat? Ya. Seringkali saya ketemu sama mahasiswa yang ngeluh, saya begini, dok, nggak boleh dok sama pembimbing A bikin kayak begini, karena ini kan udah banyak yang ngerjain kayak gini. Gitu kan, terus ya ini cuma kamu cuma ini udah level tesis masa cuma ngukur prevalensi sama insidence gitu, berdampak masyarakatnya mau ngerjain apa lagi nih Pak gitu. Kadang-kadang kita mentok mahasiswa, saya bisa memahami karena pasti mahasiswa satu rombongan itu bisa puluhan dan mereka saling berjibaku main dulu-duluan nyari topik gitu ya. Mau topik apa, maka harus juga berdampak ke masyarakat. Pertama, masyarakatnya kita definisikan tidak hanya kepada masyarakat luas, bisa masyarakat akademik, bisa masyarakat yang kita sebut sebagai policy maker,
bisa juga sebagai masyarakat, tadi saya bilang, masyarakat luas, ya. Jadi tidak serta-merta penelitian kita itu harus bisa dikunyah atau dikonsumsi langsung oleh masyarakat luas. Ya. Kalau itu yang diharapkan atau berdampak ke masyarakat, meskipun berbagai macam universitas dan program studi punya pendekatannya masing-masing, tapi secara general kita tidak bisa memaksakan penelitian harus langsung berdampak ke masyarakat. Jadi tidak semua juga penelitian itu harus bisa masuk ke programnya telewicara di RRI misalnya. Harus bisa dikomunikasikan ke publik lewat YouTube. Karena masing-masing punya gradasinya dan punya tujuannya masing-masing. Ya. Ada satu mahasiswa misalnya datang, dok, saya nggak pernah, saya pengen penelitian ini karena kita belum punya nih Indonesia tentang datanya cuma prevalensi sebenarnya. Dia ngukur prevalensi. Saya mau ngukur prevalensi karena kita udah punya pasien banyak banget, tapi nggak ada data kita. Terus nggak boleh sama pembimbing A-nya. Terus makanya dia mencari second opinion. Boleh nggak itu dikerjain kayak gini? Nggak apa-apa dikerjain saja karena toh nanti gimana caranya studi prevalensi itu tetap bisa menarik, dan pastinya berdampak meskipun tidak langsung ke masyarakat, tapi paling tidak menjadikan basis pengetahuan bagi kalangan akademis di lingkungan dia. Ya, dia menjadi pengetahuan baru. Oh, ini nggak ada nih kemarin. Sekarang kita punya nih kita. Nah, jadi nggak mesti juga misalnya S2 itu harus, nah ini pemahaman, S2 itu paling tidak harus nyari sebab akibatnya dong, harus cari, bikinnya harus case control, harus cohort dan lain-lain, nggak bisa potong lintang. Jadi pemahaman tentang desain studi dan lain-lain yang sifatnya sangat teknikal, itu sebelum masuk ke arah sana, kita masih bicara tentang topik, jangan pernah membatasi itu dan jangan pernah membatasi diri dengan desain penelitian. Saya maunya apa? Saya mau ngerjain ini, di mana waktunya kapan, kemudian saya yakin ini punya impact. Impact-nya sekian. Saya kasih ke dosen, oke, gitu. Jadi saya kasih ke pembimbing, oh ya oke, ini menarik. Ya. Jadi jangan sampai dikungkung bahwa oh ini buat apa ngerjain penelitian ini. Dalam perspektif saya tidak ada penelitian yang tidak bermanfaat. Tapi topik penelitian selalu bermanfaat ketika dia diarahkan dengan baik oleh mentornya atau oleh pembimbingnya. Jadi yang namanya mahasiswa nggak usah takut-takut bikin topik, bikin aja topiknya, bikin 4 atau 5, ajuin, dan nanti tugasnya pembimbing, tugasnya dosen, tugasnya mentor itu adalah mengarahkan gimana caranya supaya ini yang tadinya sangat sederhana di mata orang-orang yang sudah besar itu tetap bisa bernilai dan bermanfaat. Karena itu yang saya rasakan ketika saya masih awal-awal mencoba untuk belajar meneliti, kan kita bukan hanya butuh keberanian tapi juga butuh kebesaran hati para mentor dan para pembimbing. Oke. Menghasilkan teknologi baru itu tadi sama saya bilang, apakah harus menghasilkan teknologi baru? Enggak perlu, kadang-kadang kita cuma perlu untuk menghasilkan pengetahuan baru. Nah, ini yang tidak boleh yang tidak boleh ditawar-tawar, ya, ditawar. Jadi menghasilkan penelitian, melakukan penelitian itu harus menghasilkan pengetahuan baru. Nanti kalau udah cerita nanti di discussion dan lain-lain masih jauh sih. Nah, gimana kita bisa menciptakan pengetahuan baru? Tidak hanya mengulang diskusinya, tidak hanya mengulang dibandingkan dengan A, dibandingkan dengan B, ini A, kemudian E, hasilnya begini maka begitu. Gitu. Tapi bagaimana kita mensintesis hasil penelitian itu, kemudian kita buat sebagai sebuah pengetahuan baru yang orang lain membaca bisa ngomongin, oh gitu. Nah, tujuan bikin penelitian adalah sama, karena mentor saya selalu bilang dalam bahasa yang lain begini. Kalau kamu masuk ke dalam satu rapat,
dengan sebuah pengetahuan, kemudian keluar rapat dengan pengetahuan yang sama, that is a failure katanya. Ya, ini rapat nih kayak gini workshop. Kalau kamu masuk workshop sudah punya pengetahuan di level A, keluar masih di level A, workshop kamu failure katanya. Nah, begitu pula dengan riset, kita ngerjain sesuatu dengan pengetahuan A, keluar tidak ada tambahan pengetahuan kecuali campur aduk, merekam gado-gado, bla, selesai gitu. Itu namanya that's failure walaupun kita lulus. Ini harus difahami dengan baik buat kita yang melakukan penelitian. Oke. Setelah buat topik, maka kita harus melakukan literatur review. Nah, di deskripsi atau di tesis Indonesia itu biasanya ada bab khusus tinjauan pustaka yang isinya sebenarnya ngecap-ngecap. Saya kalau dikasih proposal mahasiswa, saya nggak baca literatur review. Saya cuma baca introduction. Karena introduction itu adalah bagian bagaimana konstruksi berpikir seseorang itu terlihat. Ya, kalau tinjauan pustaka bicara definisi A, definisi B, panjangnya 20 halaman, nggak dibaca. Saya nggak akan baca. Saya baca introduction saja. Karena literatur review yang dilakukan oleh mahasiswa, bacaan-bacaan dia akan nampak di introduction, kemudian muncul di masalah. Ya, nah, jadi bagian pendahuluan itu harus benar-benar kuat, karena disitulah kelihatan cara berpikir kita. Literatur review. Nanti akan ketemu dari hasil literatur review itu kita akan bisa menemukan satu misalnya, memang belum ada penelitian sebelumnya yang terkait topik tersebut. Sehingga ketika kita mencoba untuk mencari literatur review, kita harus benar-benar pintar untuk memilih keyword atau kata kuncinya. Ya. Bikin keyword kata kuncinya sehingga kita benar-benar yakin, setelah literatur review, emang nggak ada nih penelitian sebelumnya yang terkait topik tersebut. Nah, maka itu menjadi sebuah masalah yang kita harus ramu lagi. Jadi kita punya topik, emang benar belum ada. Oke, berarti kita harus masukkan itu sebagai sebuah gap of knowledge. Masalah. Oke. Kemudian yang kedua, ada penelitian topik tersebut tapi dengan perspektif terbatas. Ya, udah ada setelah kita baca-baca, memang ada penelitian tentang topik tersebut, ya, tapi ada keterbatasannya. Misalnya keterbatasannya ada yang pertama historical. Wah, dia udah pernah dibahas tapi nggak pernah lagi ada yang meneliti tentang itu. Bisa jadi karena dianggap sudah selesai, sudah oke, udah jadi. Tapi ternyata ada sesuatu yang baru yang kayaknya nih penting deh kalau menurut saya. Ini kayaknya orang nggak ngelihat ini, tapi coba deh kita coba cerita, ya, lihat lagi secara historical misalnya. Atau dia sudah dibahas topik tersebut, tapi oleh disiplin tertentu. Ya, misalnya apa contohnya disiplin tertentu itu dia membahas COVID-19 dari sisi epidemiologi misalnya. Saya mau membahas dari sisi theoretical policy atau political misalnya, political science. Nah, itu udah ada tapi kita mau coba menggeser itu dari disiplin yang udah ada ke disiplin yang lain. Kemudian yang ketiga geografis tadi. Geografis sudah dikerjain di kabupaten bla bla bla, tapi kita mau kerjain di BBB gitu. Dan dosennya nanya, "Kenapa harus dikerjain itu? Emangnya beda?" Ya, kita mau mengkonfirmasi benar atau enggak itu sama dengan situasi di sini atau enggak. Atau kita mau mencari atau mengeksplorasi bedanya apa sih gitu. Ya. Contoh begini, ada satu penelitian yang menarik dia bilang begini, sekitar tahun 1940-an, 1950-an, itu tuberkulosis itu di Amerika, tuberkulosis itu mereka udah mulai ketemu ronsen, kemudian mencoba untuk nyari ronsen, meronsen orang-orang yang
terduga tuberkulosis ada di satu daerah yang tuberkulosisnya banyak, tapi kayaknya kita harus melakukan screening massal. Maka mereka membuka screening massal. Udah pernah dikerjain, tapi hasilnya di beberapa daerah bervariasi, tapi pastinya tidak sesuai dengan target. Yang satu udah pernah dicari, apa sih yang membuat mereka tidak datang. Kemudian salah satu penelitinya coba lagi nyari, datang lagi. Kok udah dikerjain kayak gini, kita sudah mencoba menganalisis, tapi udah disampaikan bikin mobile X-ray dan lain-lain, ternyata nggak datang-datang juga. Akhirnya dibuatlah satu penelitian yang diubah cara berpikirnya. Bukan apa faktor-faktor yang membuat orang tidak datang, tapi apa yang membuat orang datang ke tempat screening tuberkulosis itu. Oke. Jadi diubah pola pikirnya, diubah cara pandangnya, bukan apa sih yang nggak mau, tapi apa yang membuat orang mau. Ya. Itu juga sebenarnya sama-sama aja kerjaannya di situ, tapi cara pandangnya, perspektifnya berbeda, menjadi itu satu menarik. Dan akhirnya itu pun jadinya orang-orang atau tingkat screening targetnya tercapai. Kemudian membandingkan antara A dengan B tadi sudah banyak. Kemudian ada yang banyak dimensinya. Dimensinya ada banyak yang kita mau lihat. Misalnya kita mau pakai WHO building blocks misalnya, ya. WHO building blocks. Oke, ini udah dibahas dari blok yang A, blok yang B, kita mau pakai blok yang ke-6. Ya, dimensinya ada banyak. Perspektifnya bisa banyak dari tenaga kesehatannya atau dari masyarakat biasa atau dari keluarganya misalnya. Dimensinya bisa banyak dan kita bisa saling mengisi itu. Oh, ini udah ada, yang ini belum ada. Dan yang terakhir, ini tadi ada pertanyaan terakhir tadi di chat. Bagaimana dengan scoping atau systematic review? Nah, kita mapping dan gap. Udah banyak sebenarnya. Udah banyak sekali yang meneliti itu, tapi kita mau ngelihat sudah sejauh mana sih yang dikerjain penelitian selama ini, maka kita melakukan scoping review atau systematic review. Ya, sekarang bahasanya udah banyak banget, ada systematic review, ada structured review, ada scoping review dan lain-lain. Tujuannya adalah kita mencoba memapping mana saja sih yang udah penelitiannya tentang apa aja, kemudian gap-nya yang mana aja. Apakah tadi pertanyaannya ya, apakah harus memasukkan setting waktu? Oke, memasukkan setting waktu itu bukan sesuatu tidak menjadi obligatory, tapi itu sangat direkomendasikan untuk membangun konsep framework kita. Ya, meskipun itu systematic review atau scoping review. Kenapa? Karena kalau scoping review, meskipun scoping review atau systematic review umumnya dikerjakan dalam 10 sampai 20 tahun terakhir, ya. Tapi bisa jadi pada beberapa konteks kita harus membedakan, harus bisa membuat framework waktu yang sangat tepat untuk itu. Ya, contohnya misalnya saya mengerjakan tentang vaksin tuberkulosis, misalnya vaksin tuberkulosis. Sudah sampai mana? Apakah saya mau ngerjain topik systematic review-nya dari tahun 1940, ya pada saat pertama kali vaksin tuberkulosis itu diproduksi secara massal misalnya, atau saya mau mencari dalam 10 tahun terakhir. Ya. Walaupun tidak harus terwujudkan dalam sebuah topik walaupun tidak harus ditulis sebagai sebuah topik secara eksplisit di situ, tapi paling tidak kita punya framework-nya sudah jelas. Oke, saya mau ngerjain ini. Ya. Bagaimana policy disaster misalnya, disaster preparedness policy di kawasan Asia Tenggara, scoping review misalnya. Kita juga harus berpikir tentang waktunya, framework berpikir sejak melakukan topik nanti akan diskusi sama dosennya. Kita mau scopingnya, kita mau ngerjain ini, apakah memasukkan
COVID-19 atau sebelum COVID-19. Nanti akan menjadi sangat berbeda. Nah, itu pentingnya framework waktu ketika kita menyusun topik supaya nanti kita punya framework jelas mau kemana. Nah, pada saat melakukan literatur review kecil-kecilan, nih pada saat memasuki masalah, kita sudah tahu mana yang kita akan cari. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Selesai literatur review, ada chat. Kalau penggunaan topik dan metode yang sama dari penelitian pendahulu, apakah itu dikategorikan dalam plagiarisme? Apa untuk meneliti hal yang sama yang telah diteliti di tempat lain? Oke. Jadi ada penelitian pendahuluan, ada penelitian yang sama persis, kemudian kita duplikasi di tempat yang lain. Apakah boleh atau enggak? Apakah itu disebut sebagai plagiarisme atau tidak? Tidak. Ya, tidak melakukan plagiarisme. Kecuali pada yang disebut dengan plagiarisme adalah misalnya mereka sudah punya approach. Mereka sudah punya approach A, kita melakukan hal yang sama plek-plek, mulai dari kriteria inklusinya, instrumennya kita sama, cara pengambilan sampelnya juga sama gitu ya. Cara pengambilan sampelnya juga sama dan lain-lain. Apakah itu plagiarisme? Tapi kita ngelakuinnya cuma beda kabupaten aja. Ya. Ini pasti akan berbeda-beda pendapat orang-orang, termasuk juga policy di masing-masing program studi juga masing-masing berbeda. Tapi in general saya akan mengatakan bahwa ini tidak ada permasalahan tentang hal tersebut. Ya. Meskipun pasti ada adjustment-nya. Paling tidak adjustment-nya itu terjadi pada saat proses pengambilan data misalnya. Ya, karena setiap daerah punya karakteristik yang berbeda yang tidak mungkin plek-plek sama dengan daerah yang lain. Meskipun dengan approach yang sama, kriteria inklusi yang sama, metode satu lagi apa tadi? Inklusi, instrumennya juga sama. Ya. Boleh nggak kita menduplikasi itu? Bagi saya, itu nggak masalah, apalagi buat teman-teman yang masih di S1. That's okay. Kemudian, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kamu ngerjain yang sama, apa yang kamu harapkan hasilnya? Diuji. Nah, oke, kalau begitu saya mau melakukan ini, misalnya dibuat lebih tajam lagi, misalnya saya mau melakukan yang sama nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau buat saya sih nggak apa-apa kamu ngerjain yang sama di daerah yang berbeda. Sekarang yang mau diuji apanya? Sehingga tidak benar-benar terjadi duplikasi yang plek-plek banget. Oke, bisa nggak kita coba sedikit baca hasilnya dia? Oh, hasilnya dia pasti penelitian terdahulu. Ya, ini penelitian yang bagus. Kalau penelitian yang bagus ya, pasti ada limitation-nya. Ya, apa sih limitation dari penelitiannya dia? Apa sih strength-nya, kekuatannya? Apa sih hasilnya, findings-nya? Ambil dari situ, serap, oh limitation-nya dia bilang begini, kurang sampelnya, kurang general. Oke, kita bisa nggak memperbaiki sampelnya sedikit, tambahin misalnya, bagaimana proses samplingnya bisa nggak? Dia bilang ini nggak bisa digeneralisasi karena kita nggak pakai random sampling misalnya. Dia pakai konsekutif saja atau pakai convenience. Kita bisa nggak ngubah itu sedikit aja ya? Ubah tadinya dia pakai convenience, kita ubah jadi random. Kita udah punya sampling framework-nya nih, nanti kita random aja. Gitu. Jadi sebagai sebuah topik ya, saya tidak pernah membatasi. Oke, nggak apa-apa, kerjain aja, ambil aja. Sekarang kita pelajarin sama-sama limitation-nya apa, strength-nya apa, findings-nya apa, terus ada nggak yang bisa kita ubah sedikit dari situ.
sehingga ini menjadi berbeda, sehingga ini menjadi sebuah pengetahuan baru, ya. Mau dibandingin boleh, misalnya, oke Pak, kayaknya emang sama semua nih, tapi kita mau membandingkan. Misalnya, saya mau membandingkan antara kabupaten yang kemarin sama kabupaten B. Nah, itu nanti ada proses berikutnya, minta izin dan lain-lain. Oh, yang bagus juga nih kalau A sama B datanya juga sama, kita bandingin aja. Nah, itu juga proses yang tidak perlu untuk dibatasi dalam proses pembuatan topik, tapi harus bisa dipertajam, ya, diarahkan dengan baik supaya nggak benar-benar plagiarisme. Nah, nanti apakah plagiarisme? Ya jelas nggak boleh plagiarisme pada saat nulis proposalnya. Plagiarisme itu artinya dia di-copy terus dipaste sama semuanya, itu nggak boleh. Tetap itu menjadi sebuah sebuah insight, ya, sebuah idea. Tapi pada saat menulis kita nggak boleh cuma copy paste aja. Nah, kalau kita melakukan copy paste benar-benar plek, kata-katanya di copy dan paste tanpa melakukan paraphrasing, maka itu disebut sebagai plagiarisme. Adakah rumus yang paling bagus membuat judul artikel supaya artikel kita cepat diterima, yang menarik seperti apa? Oh, nanti di belakang ya, tentang judul artikel. Ini baru nulis proposal. Oke, artikel boleh. Oke, selesai problem statement. Nah, ini saya kasih coba. Apakah ini sebuah problem statement? Coba dibaca. Selesai literatur review, udah baca nih, set. Nah, kemudian kita membuat dong, masalahnya apa? Nah, ini lebih spesifik. Silakan, ada yang mau jawab? Sudah oke? Sangat oke? Lumayan? Jelek? Nggak bagus? Oh, silakan. Mau jawab lewat chat boleh, mau langsung ngomong boleh. Belum ada persentase dikatakan kurang pengetahuan. Oke. Ada lagi, kurang data untuk mendukung statement. Oke. Ada satu lagi aja yang mau ngasih pendapat. Oke. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS membuat munculnya sikap dan persepsi negatif dari masyarakat tersebut. Hal ini mengakibatkan orang yang mengalami HIV/AIDS dapat menyembunyikan penyakit yang dideritanya, sehingga mempengaruhi keterlambatan pengobatan dan berdampak negatif terhadap kelangsungan pengobatan tuberkulosis. Oh, saya salah nih, pasti atasnya HIV tapi bawahnya tuberkulosis. Oda belum tentu menderita tuberkulosis. Ada yang ini juga nih, ada yang engah juga. Ya, ini maksudnya pengobatan HIV/AIDS. Maklum, saya lagi bikin proposal tuberkulosis, jadi keingatannya tuberkulosis terus. Nah, bedakan antara problem statement dengan sebuah problem. Ya, sebuah problem. Ya, jadi kalau membuat introduction, kita membuat sebuah pendahuluan, ya, ada yang disebut sebagai burden. Apa sih burdennya? Ya, apa sih gap-nya? Kemudian kita nyatakan apa sih problem statement. Problem statement yang dimaksud dalam proposal adalah problem yang perlu atau akan kita jawab. Ya, yang perlu atau akan kita jawab dengan penelitian kita. Jadi, ini sudah bagus sebagai sebuah pendahuluan atau sebagai sebuah problem, burden. Ya.
Tadi boleh ada yang bilang kurang data atau belum ada persentasenya, itu bisa ditambahkan. Tapi pada prinsipnya in general, kalimat seperti ini adalah kalimat yang menyampaikan sebuah masalah atau sebuah burden. Ketika kita bicara tentang proposal penelitian kita dan diminta untuk membuat problem statement, maka kita harus menuliskan problem statement sebagai sebuah masalah yang akan kita jawab dengan penelitian kita. Coba kita lihat di sini. Persepsi negatif masyarakat terhadap orang yang mengalami HIV/AIDS masih tinggi. Boleh tambah persentasenya. Saya soalnya nggak buka literatur, jadi saya nggak tahu, tulisannya masih tinggi. Namun, beberapa studi Indonesia belum menjelaskan faktor apa saja yang berperan penting dalam pembentukan persepsi negatif tersebut di masyarakat. Nah, itu yang disebut sebagai problem statement. Tadi sudah ngerjain literatur review, jadi melakukan literatur review ya, itu bukan sekedar untuk nemplok-nemplokin ke pendahuluan. Wah ini ada nih, wah ada nih gitu. Tapi membuat cara berpikir, mensintesis apa sih yang udah dikerjain sama orang, apa sih evidence yang udah ada, apa yang belum. Sehingga kita bisa membuat sebuah problem statement. Oh iya, HIV/AIDS persepsi negatif itu masih ada, masih tinggi. Angkanya sekian, sekian, sekian. Di Kabupaten A bilang sekian, Kabupaten B bilang sekian, Kabupaten C bilang sekian. Di high burden area bilang sekian, di low incidence bilang sekian. Tapi dari sekian banyak studi itu belum ada yang menjelaskan faktor apa saja sih yang berperan penting. Nah, itu yang jadi problem statement, ini yang akan kita jawab dalam penelitian kita. Oke, problem statement. Jelas ya, problem statement beda dengan burden atau problem secara general yang kita tulis di pendahuluan. Makanya saya selalu minta sama mahasiswa, membuatlah pendahuluan, jangan lebih dari 1,5 halaman. Karena disitulah kemudian kelihatan apa sih yang udah dibaca, apa yang belum dibaca. Nah, kelihatan, oh, dan alurnya menjadi kelihatan. Ini loh, saya burdennya ini, HIV sekian, 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 pengaruh mereka nggak mau datang ke pengobatan karena ada persepsi negatif dari orang-orang sekitarnya, sehingga mereka nggak mau berobat. Ya, bla 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 bla, mengakibatkan masalah di kemudian hari, masalah severity dan lain-lain, itu jadi masalah, jadi burdennya. Dilihat kemudian apa yang belum diteliti atau apa yang sudah diteliti tapi belum ada di Indonesia, tadi seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, itu dijadikan sebuah problem statement. Dari problem statement ya, baru kita temukan apa yang kita sebut sebagai tujuan. Nah, di bahasa Inggris itu ada 2 namanya. Ada aim, ada objektif. Apa bedanya aim sama objektif? Ada yang tahu apa enggak? Tadang. Apa beda aim dan objektif? Aim itu adalah sebuah pernyataan tujuan untuk menjawab masalah. Itu secara general, secara umum. Kita lihat trajektorinya, arahnya. Kita lihat tujuannya mau apa sih, tujuan akhirnya. Dan jelas umumnya hanya satu. Itu yang disebut sebagai aim. Ya. Seringkali dia tidak measurable. Tidak bisa diukur. Ya. Nah, yang bisa diukur adalah objektif. Objektif itu kita sebut seringkali sebagai tujuan operasional. Dia spesifik. Dia dapat diukur. Umumnya ada 3 sampai 5 lah, 2 atau sampai 5. Beberapa. Di bahasa Inggris diawali biasanya dengan to measure, to analyze, to calculate, to estimate, to bla bla bla. Ya. Walaupun nanti untuk memilih kata-kata itu harus juga memilih kata-kata yang spesifik.
mengukur, menilai, membandingkan, itu yang disebut sebagai objectives. Ya, aims itu bahasa Indonesianya mungkin saya menerka-nerka, walaupun berbagai macam program studi pasti punya beda-beda standar. Mereka punya yang disebut sebagai tujuan umum, ada yang disebut sebagai tujuan khusus atau tujuan operasional. Ya, tujuan umum cuma satu, objektif banyak. Nah, nanti kalau dibuat disertasi atau tesis, bahkan di luar negeri, aim itu nggak boleh lebih dari satu. Kamu tujuannya apa? Secara besarnya apa? Nanti objektifnya dicacah-cacah menjadi beberapa. Nah, kalau kemarin pengalaman disertasi misalnya, saya selama 4 tahun tujuannya cuma satu. Nah, nanti objektifnya dibikin jadi 5 masing-masing, satu paper gitu ya, jadi 5 paper. Ya. Itu tujuan umum, tujuan khusus. Tesis juga gitu, tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa. Ya. Jangan sampai jadi kayak Indonesia Raya, copy paste dari temannya yang sebelumnya, dipaste aja, tapi nggak tahu tujuannya apa, nanti di apa diskusi sama pembimbing, objektifnya apa. Ya. Beda tujuan umum dan tujuan khusus. Oke. Dari hasil tersebut, coba nomor 1. Mendapatkan pengetahuan mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas. Ada contoh yang lain. Memberikan rekomendasi mengenai metode yang tepat dalam penyusunan anggaran kesehatan daerah. Cocok atau tidak sebagai aim dan objektif? Satu, mendapatkan pengetahuan mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas bukan termasuk aim dan bukan termasuk objektif, ya. Jadi mendapatkan pengetahuan mengenai, harus dibuat spesifik, mendapatkan atau menilai insidence, tingkat apa sih pengetahuannya yang mau dicari. Nah, itu dispesifikkan sebagai aim dan objektif. Yang kedua, memberikan rekomendasi. Memberikan rekomendasi itu bukan tujuan dari penelitian. Bahwa nanti setelah penelitian itu kita berikan rekomendasi, itu beda lagi. Itu dampak dari penelitian ini. Jadi ini bukan aim, bukan objektif. Contoh dari aim dan objektif adalah menilai perubahan skor pengetahuan siswa mengenai kanker paru. Contoh. Oke, kita perbaiki lagi satu lagi. Menilai perubahan skor pengetahuan siswa mengenai kanker paru sebelum dan sesudah workshop. Itu menjadi objektif. Ya, menganalisis, boleh menganalisis perubahan skor, menilai perubahan skor, silakan. Oke. Tapi jelas bahwa ini aim, ini objektif. Mana yang bukan aim dan mana yang bukan objektif, tujuannya apa sih? Ribet banget sih, Pak. Mesti belajar kayak gini supaya nanti pada saat langkah selanjutnya kita bisa menilai desain apa yang paling tepat untuk bisa menjawab itu. Ya. Setelah ketemu aim, objektif, contohnya menilai perubahan skor pengetahuan siswa mengenai kanker paru sebelum dan sesudah workshop. Oke. Gimana cara menilainya? Apa hipotesisnya? Ya kan? Oke, hipotesisnya pasti skornya lebih tinggi dong sesudah workshop. Oke. Kalau gitu desainnya apa? Kalau menilai perubahan skor, maka harus pakai intervention dong. Interventionnya apa? Oke. Jadi itu bisa intervention, bisa longitudinal, misalnya workshopnya memang berjalan di semua daerah, terus kita cuma datang di tengah-tengah, bukan bagian dari intervensi kita, cuma observasi, beda-beda lagi. Jadi tujuan objektif, menyusun objektif yang tepat, itu membantu kita untuk memilih desain studi yang tepat, punya hipotesis yang tepat. Coba bayangkan kalau nomor 1, mendapatkan pengetahuan mengenai tingkat kecelakaan lalu lintas. Apa hipotesisnya? Bagaimana desainnya?
ngambang, nggak tahu, nggak jelas. Memberikan rekomendasi mengenai metode yang tepat. Hipotesisnya apa? Rekomendasi di hipotesis 0, rekomendasi tidak disampaikan. Hipotesis 1, rekomendasi disampaikan. Kan nggak begitu, ya? Ya, jadi proses berpikir ini yang harus dilatih supaya nanti cara berpikirnya runtut, jelas, sistematis. Oke? Sekarang, kalau mau 4 menit juga nggak ada iklan, tuliskan, tadi udah punya ide topik, sekarang coba tulis tujuan umumnya, tujuan khususnya, dan hipotesisnya jika ada. Ya, hipotesisnya jika ada. Oke, silakan, saya kasih waktu 4 menit. Saya pasti punya waktu berapa menit lagi, panitia? Ini saya udah ngomong 1 jam kayaknya. Oke. Interleukin 6, HbA1c, dan ketebalan makula sebagai prediktor progresi retinopati diabetika di Kota Mataram. Oke, good, bagus. Ketebalan makula itu baru ide ya, idenya IL4, HbA1c, dan ketebalan makula. Ya, good. Dari ide tadi ada yang nanya gimana sambil nunggu 4 menit. Sambil sambil ngobrol, nyelesain tugas 4 menit, ngobrol-ngobrol tentang title, ya. Cara penulisan title tesis, title skripsi itu berbeda dengan cara menulis title publikasi. Ya, itu rumusnya berbeda. Kalau menyusun skripsi, disertasi, atau tesis, apalagi masih tesis atau disertasi dengan program studinya masing-masing, itu biasanya agak saklek. Saklek dalam artian harus ada tadi, ditulis tuh, harus ada kota apa, di rumah sakit mana, tahun berapa, sampai tahun berapa. Beberapa program studi sangat saklek terhadap itu yang disebut sebagai title, gitu kan. Ya, meskipun nggak harus semuanya. Tadi top bisa jadi nggak usah ditulis di dalamnya, tapi ada di pendahuluan atau ada di metodologi. Ya, tapi ikutin saja apa yang disarankan oleh pengelola program studi. Ya, tadi harus ada, biasanya diajarin untuk harus ada what-nya, how-nya, kemudian where, dan when, ya. Enggak, biasanya pakai itu. Tapi kalau di penulisan title untuk publikasi, kita tidak punya kekakuan seperti itu. Tapi prinsip yang saya pelajari dari belakangan, 5 kata pertama itu adalah kata-kata kunci. Kata-kata kunci yang harus dipakai, yang harus dibuat se-eye-catching mungkin sehingga editor tertarik. Ya. Jadi biasanya kita nulisnya hubungan antara bla 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 dengan bla 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 pada bla 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 bla. Itu di tesis atau di disertasi bahkan atau di skripsi. Tapi pada saat menulis artikel, membayangkan editor itu punya setumpuk banyak artikel yang masuk, maka buat mereka terkesan di 5 kata pilihan yang pertama. Jadi jangan dengan hubungan, faktor-faktor, gambaran, dan lain-lain. Tapi buat dengan inti dari penelitian kita. Contohnya
Ini yang tadi disebut sama Dr. Mona, IL6-HbA1 dan ketebalan makula. Langsung dipadetin di awal. Prediktornya di belakangin. Bukan faktor-faktor prediksi progresi retinopati diabetika, analisis IL6, HbA1, dan ketebalan makula. Nah, itu kan biasanya kita ngerjainnya begitu, tapi coba ubah aturannya di belakang situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, biasanya ada guidelines dari jurnalnya masing-masing. Mereka punya guidelines apa sih title yang bagus menurut mereka. Misalnya desainnya harus jelas, itu cross-sectional atau enggak, itu trial atau systematic review. Tapi itu standar, ikutin aja mereka. Misalnya mereka harus tulis a cross-sectional. Jadi nulisnya bukan a cross-sectional study to measure bla 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 in Indonesia. Tapi apa di Indonesia, .2 cross-sectional misalnya gitu. Nah, itu cara-cara atau trik-trik yang bisa kita pakai. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka membutuhkan title yang bombastis. Ada satu artikel, saya ingat itu artikel ekonomi, judulnya cuma satu kata. Ada yang judulnya cuma 2 kata. Nah, kita biasanya menulis judul panjang-panjang kan ya. Jadi nulis judul itu sudah berubah. Jadi kita bukan nulis judul kayak mojok.com ya. Mojok.com judulnya panjang-panjang kan. Kita bikin judul yang sependek mungkin tapi eye catching. Itu sudah ada perubahan cara menulis judul di beberapa tempat. Itu prinsip yang saya pegang sekarang. 5 kata pertama itu harus eye catching, se-eye catching mungkin. Nanti perintil-perintilannya ada di belakang. Itu bisa kita latih atau bisa kita exercise. Coba kasih ke teman, kasih ke sini, kasih mana. Kita punya beberapa. Sebelum masukin submission, kita obrolin dulu atau minta pandangan ke teman-teman yang lain. Bahkan tidak apa-apa, misalnya jika kita bikin tulisan itu atau judul artikel ilmiah itu seperti judul artikel ilmiah populer. Biasanya kadang-kadang .2 apa yang sudah kita ketahui, kemana kita menuju, apa yang harus dilakukan, apakah kita belajar. Nah, itu kata-kata yang sekarang sudah mulai banyak dipakai di sebuah artikel ilmiah, tentu harus disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Ya. Oke, ada yang mau share tentang ide topik tujuan umum? Kalau nggak ada, topik pengaruh konten satir melalui sosial media untuk menguatkan keinginan. Imunisasi COVID-19 bagi usia produktif di Provinsi Jawa Timur. Tujuan umum meningkatkan kemauan masyarakat usia produktif, menilai peningkatan kemauan masyarakat usia produktif Jawa Timur sebelum dan sesudah menonton, serta menghipus hipotesis kemauan akan meningkatkan. Kita jawab dulu dari Mbak Happy Mulia. Topiknya sudah spesifik, konten satir, sosial media, keinginan imunisasi. Tujuan umumnya meningkatkan kemauan masyarakat usia produktif Jawa Timur untuk mendapatkan vaksin COVID. Kalau tujuan umumnya meningkatkan, berarti ini intervensi gitu ya. Kita mau meningkatkan atau menilai atau melihat ya pengaruh konten satir. Bisa jadi topik dengan tujuan umum itu cuma beda susunan kata juga nggak apa-apa. Ya. Misalnya tujuan umumnya adalah melihat atau menilai pengaruh konten satir di sosial media terhadap keinginan imunisasi. Misalnya gitu, kalau tidak melakukan intervensi. Kalau bahasanya meningkatkan kemauan masyarakat usia produktif, maka berarti kita melakukan intervensi. Itu menjadi sangat berbeda.
kita melakukan intervensi, kita sebarin, itu namanya meningkatkan kemauan. Kita berusaha untuk meningkatkan. Tapi kalau bukan kita yang nyebarin, ya, kita cuma ngelihat pengaruh konten satir, maka tujuan umumnya bukan meningkatkan, tapi menilai pengaruh konten satir. Jadi beda. Kalau meningkatkan, kita sebagai subjek yang melakukan intervensi. Kalau melihat atau menilai, kontennya disebarin sama siapapun, nggak tahu, ya, nggak tahu siapa. Kemudian kita coba menilai, lihat pakai time waktu dari A sampai Z. Oke. Tujuan khusus menilai peningkatan kemauan masyarakat usia produktif Jawa Timur sebelum dan sesudah menonton video satir, serta menghitung engagement di sosial media. Ini kalau saya lihat berarti memang maunya intervensi ya, ngerjain video satir, kemudian dihitung. Kemauan vaksinasi COVID akan meningkat setelah menonton konten satir. Oke, hipotesisnya adalah kemauan vaksinasi COVID-19 akan meningkat setelah menonton konten satir. Oke, ya, bagus. Kalau saya berasumsi ini udah dijawab belum? Ini intervensi. Oke, kalau itu intervensi silakan, tapi kalau bukan kita yang melakukan intervensi, maka harus dibuat penyesuaian, berarti bukan kita yang melakukan, bukan kita yang meningkatkan, tapi kita melihat apakah ada peningkatan atau tidak. Oke, ini intervensi, bagus. Nah, kita bisa mencoba untuk membuatnya lebih detail lagi, misalnya tujuan khususnya menilai keinginan, kemauan masyarakat, tingkat keinginan masyarakat usia produktif Jawa Timur sebelum menonton video satir, sesudah menonton video satir, dan sebelum dan sesudah. Membandingkan antara sebelum dan sesudah itu bisa jadi beberapa hal. Tapi boleh, ini sudah bagus. Menghitung engagement di sosial media. Menghitung engagement di sosial media. Kita bisa lebih membuat spesifik lagi, menghitung engagement sosial media itu sebagai, atau kita engagement itu apa ya? Keterikatan. Berapa persen yang apa yang didefinisikan sebagai engagement? Berapa persen orang yang membuka, berapa persen orang yang ngelihat, berapa persen orang yang ngelihat sampai selesai. Nah, itu harus dibuat lagi secara spesifik lagi. Ada jawabannya. Berapa orang yang membuka, menonton, dan menyebarkan. Nah, ini kan beda-beda ya. Membuka berapa, yang nonton sampai selesai berapa, yang menyebarkan berapa. Sehingga nanti lebih spesifik pada saat menyusun desainnya dan sampel size-nya. Oke, bagus. Yang kedua, niat untuk penerimaan vaksin dan faktor-faktor yang menghambat pada individu yang menerima vaksin di Surabaya. Tujuan umum mengidentifikasi niat penerimaan vaksin dan faktor yang menghambat, menganalisis niat penerimaan vaksin, menganalisis faktor-faktor. Ya, tujuan umum dan tujuan khususnya ini nampak seperti cuma dibedain aja, dibuat poin-poin aja. Jadi tujuan umum itu menilai penerimaan vaksin saja, misalnya menilai penerimaan vaksin pada individu yang belum menerima vaksin di Surabaya Utara. Gimana ini cara lebih walaupun secara tujuan khususnya sudah bagus menganalisis niat penerimaan vaksin, tapi diubah kata-katanya bukan menganalisis niat penerimaan vaksin. Tujuan khususnya misalnya mendapatkan proporsi populasi yang menerima vaksin
pada masyarakat atau pada populasi umum di Surabaya Utara misalnya. Jadi tujuan khususnya bukan menganalisis niat penerimaan vaksin, tapi mendapatkan proporsi berapa banyak sih orang yang selama ini tidak punya niat untuk divaksin di antara seluruh warga Surabaya Utara misalnya. Menganalisis, kata-kata menganalisis itu dispesifikan. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerimaan vaksin. Jadi diubah menjadi faktor-faktor atau menilai atau mengkuantifikasi misalnya faktor-faktor yang bukan menghambat ya, menghambat penerimaan vaksin, bisa menghambat penerimaan vaksin atau menghambat orang untuk bisa kan tadi niat tidak mau. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang tidak ingin menerima vaksin. Itu kan ya maksudnya ya. Jadi nanti kalimatnya diperbaiki saja. Jadi ada dua. Satu, nyari proporsi. Yang kedua, mencari faktor-faktor apa yang berhubungan. Kalau mencari proporsi dan mencari faktor-faktor yang menghambat penerimaan vaksin, ya, maka populasi yang dianalisis berarti populasinya general. Individu yang menerima, bukan pada orang-orang yang tidak mau saja, tapi pada orang-orang yang mau dan tidak mau. Ya. Nanti ini penting pada saat nanti mencoba untuk melihat atau memilih desainnya dan mengkalkulasi seberapa besar sampel yang dibutuhkan. Oke, good. Dok, apakah untuk submit ke jurnal, apakah harus ada corresponding author? Iya dong, harus ada corresponding author supaya nanti kalau mau apa-apa, pertama fungsinya corresponding author itu dia yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan editor. Satu, bisa jadi juga sebuah jurnal tidak harus ada corresponding, yang mensubmit tidak harus corresponding authornya. Jadi misalnya saya punya profesor, dia corresponding author, tapi yang nge-submit saya secara teknis bisa, tapi tetap harus corresponding author. Kenapa? Nanti pada saat misalnya itu sudah dipublish, orang akan tahu kepada siapa dia harus berkomunikasi. Nah, pastikan bahwa corresponding author itu adalah orang yang memang memiliki otoritas terhadap data yang kita punya. Oke, nggak apa-apa sambil. Sampai pukul 15, 5 menit lagi. Oke, terakhir. Hipotesis sebelum atau sesudah tujuan. Ya, hipotesis ini, kalau secara alur berpikir, maka kita punya ide dulu, punya hipotesis dulu, baru punya tujuan. Itu secara alur berpikir. Ini punya ide nih, ya. Saya jatuh ini kayak orang nggak mau pergi ke puskesmas buat pengobatan malaria. Hipotesisnya kita bikin dulu ya. Hipotesisnya apa ya yang nggak bikin mereka datang ya, gitu ya. Terus kita kemudian mencoba untuk tujuan saya adalah coba deh kita cari apa sih faktor-faktornya. Nah, itu secara alur berpikir begitu. Tapi secara teknikal, ya, secara teknis, di hipotesis itu adalah cara untuk menguji objektif yang tadi kita buat, kita susun. Oke? Jadi kalau saya boleh mau hipotesisnya sebelum tujuan atau hipotesisnya setelah tujuan. Cuma bedanya adalah ketika dari ide ke tujuan itu disebut hipotesis umum. Kira-kira apa ya? Belum tahu, tapi itu proses untuk berpikir kita, oke, tujuan saya ke sini. Tapi setelah tujuan kita berhipotesis, maka itu adalah hipotesisnya yang khusus yang nanti kita harus uji dengan sebuah uji statistik tertentu atau uji teoretikal tertentu. Oke. Apakah semua penelitian harus memiliki hipotesis? Tidak. Jadi
tidak semua, jadi jangan sampai kita salah kaprah. Kadang-kadang mahasiswa cuma Indonesia Raya kan, Indonesia Raya harus nyusun tujuan, harus nyusun objektif, bikin hipotesis karena di situ template-nya harus ada hipotesis, bikin aja hipotesis walaupun nggak nyambung gitu. Tidak semua penelitian atau tidak semua tujuan objektif itu harus memiliki hipotesis. Pada penelitian-penelitian atau tujuan yang sifatnya hanya deskriptif, maka dia tidak punya hipotesis. Hipotesisnya apa? Misalnya, kita punya asumsi, tapi kita tidak punya hipotesis. Misalnya, berapa persen insidence HIV/AIDS pada penderita diabetes? Berapa persen orang yang kena COVID pada orang yang merokok? Berapa persen? Kita tanya cuma persen, kita tidak punya hipotesis. Tapi kalau pertanyaannya, apakah ada hubungan antara merokok dengan infeksi COVID-19? Nah, baru itu hipotesisnya harus ada. Ya, nah, karena nanti akan diuji dengan uji statistik atau uji teoritikal tertentu. Ya, oke. Jadi nggak mesti harus Indonesia Raya. Apakah hipotesis harus selalu ditulis? Ya, hipotesis nggak harus selalu ditulis di atas kertas, tapi harus masuk dalam kerangka berpikir kita. Ya, jadi harus ada kerangka berpikir, harus ada, walaupun tidak semua proposal harus menuliskan hipotesisnya. Oke. Metodologi dan desain, saya boleh tambah 10 menit lagi ya. 10 menit aja, nggak nyampe 15.30, tapi 10 menit aja. Memilih desain penelitian, jadi bukan cuma jodoh, desain penelitian juga harus dipilih baik-baik. Oke. Secara umum, saya cuma bilang, kalau kita bicara tentang penelitian, cuma ada dua. Satu, penelitian yang namanya observasional, kita melihat, ya, ada yang sifatnya jenis yang berikutnya adalah jenis penelitian intervensi. Kita melakukan sesuatu, ya, observasional dan intervensional. Apa aja observasional? Observasional banyak. Pokoknya yang cuma kita lihat dari jauh dan kita nggak ikut-ikutan masuk, itu namanya observasional. Kalau kita yang melakukan sesuatu, kita berharap ada sesuatu yang terjadi, maka itu intervensional. Ya. Ada lagi beberapa hal yang sifatnya laboratorium, yaitu keluar dari observasional dan intervensional. Namanya uji laboratorium, ya, atau uji laboratorium itu banyak lagi, misalnya cuma ngelihat ekspresi sel saja pada penderita COVID dan non-COVID, ya. Ada yang harus masukin ke ke mencit dan lain-lain, ya. Terus systematic review adanya di mana? Itu ada di observasional, ya. Walaupun itu bisa kita klasifikasikan berbeda lagi, ya, systematic review dan meta analisis. Tapi observation itu namanya sintesis dari berbagai macam studi, tingkatannya lebih tinggi, tapi kita tidak melakukan intervensi. Ya, ada yang memasukkannya itu bagian dari observasional, ada yang memasukkannya itu bagian dari desain studi yang lain. Ya. Oke, observasional itu ada yang disebut potong lintang, ada yang disebut sebagai longitudinal, ada yang disebut sebagai case control, ada yang disebut sebagai cohort, dan lain-lain. Intinya pokoknya kita nggak melakukan apapun, cuma melihat aja dari jauh. Nah, saya coba kasih contoh potong lintang dan longitudinal. Kalau potong lintang, bedanya ini yang sering kali keliru. Potong lintang itu cuma satu waktu, tapi berbeda bermacam-macam karakteristiknya. Ya, tapi kalau longitudinal kita lakukan dalam beberapa waktu, subjeknya sama. Misalnya keluarga A tahun 2011, keluarga A tahun 2012, keluarga A tahun 2013. Itu longitudinal. Sama orangnya, periode waktunya berbeda. Oke. Kemudian ada lagi, nah ini yang seringkali juga sering salah kaprah.
apakah survei termasuk potong lintang? Survei tidak apakah survei termasuk potong lintang? Survei itu adalah cara pendekatannya, dia bisa jadi potong lintang, bisa jadi longitudinal. Ya, bisa jadi survei dilakukan di 2011, 2012, 2013. Itu jadi longitudinal. Ya, ada yang survei cuma dilakukan hanya 1 kali, potong lintang namanya. Jadi potong lintang dengan survei adalah 2 entitas yang berbeda. Oke. Apakah desain potong lintang dapat menjawab pertanyaan sebab akibat? Jawabannya tidak. Potong lintang hanya bisa menjawab apakah ada relasi, apakah ada hubungan, apakah ada keterkaitan, tapi tidak bisa menjawab hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat bisa dijawab dengan 2 hal. Pertama, kasus kontrol, yang kedua, cohort, atau yang terakhir, intervention. Ya. Mana yang bisa kita kerjain? Kasus kontrol berarti kita punya case dulu, punya kontrol dulu, kemudian kita track ke belakang apakah dia terpapar atau tidak terpapar. Itu kasus kontrol. Ya, terpapar, tidak terpapar. Kemudian cohort, bedanya adalah paparannya. Kita mulai dari paparannya. Ada paparan A, ada paparan B, kasus atau bukan kasusnya itu menjadi akibatnya. Contohnya, kalau cohort kita mau menilai apakah merokok ya mengakibatkan kanker paru. Kita ikutin, dia udah merokok dari usia 16 tahun, diikutin terus, kemudian apakah pada usia 30 tahun terjadi atau dia terdiagnosis kanker paru-paru atau tidak. Namanya cohort. Kalau case control, kita lihat siapa yang punya kanker paru, kasus berarti, siapa yang tidak punya kanker paru, kita lihat ke belakang apakah mereka merokok atau tidak merokok. Terpapar atau tidak terpapar. Itu perbedaannya. Dan yang terakhir itu seringkali kita kebingungan apa sih kuantitatif dan kuantitatif. Apakah itu sebuah metode penelitian? Kuantitatif dan kualitatif itu bukan desain penelitian, tapi metode pendekatan datanya. Kita bisa melakukan desain penelitian potong lintang dengan pendekatan kuantitatif, datanya data kuantitatif, atau datanya kualitatif. Kita juga bisa melakukan penelitian cohort kualitatif, kuantitatif. Misalnya tahun yang pertama, 2011, saya melakukan pendekatan kuantitatif untuk melihat mereka ngerti atau enggak. 2012 saya lihat lagi apakah mereka pengertiannya lebih bagus atau enggak. 2015 bikin lagi penelitiannya apa enggak. Kemudian saya juga pada tahun 2013 dan 2015 saya melakukan pendekatan kualitatif. Jadi bukan dengan desain di penelitian ini dilakukan dengan desain kualitatif, tapi kualitatif adalah metode pendekatan datanya. Ya, perbedaannya. Ya. Jadi penelitian ini adalah studi potong lintang dengan pendekatan analisis kuantitatif melalui wawancara responden untuk menilai hubungan antara X dan Y. Bukan yang pertama, desain penelitian ini adalah studi dengan metode observasional, analitik, kuantitatif dengan cara pendekatan cross-seksional, yaitu studi yang dilakukan untuk mencari hubungan antar variabel. Wah, ini kalimat yang pertama canggih sekali, tapi nggak jelas sebenarnya. Kalimat yang kedua lebih sederhana dan jelas. Kalimat yang pertama tuh metode observasional, analitik, kuantitatif, pendekatan cross-seksional, ya. Nah, nyampur-nyampur, terlihat bahwa memang yang nulis tidak memahami apa sih maksudnya. Dan itu membuat pembacanya juga kebingungan. Ya. Jadi nulis yang kedua, penelitian adalah studi potong lintang dengan pendekatan analisis kuantitatif atau dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam misalnya, atau melalui focus group discussion untuk menilai faktor-faktor apa yang
berpotensi mempengaruhi bla 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 bla. Oke, saya pikir sampai di sini udah panjang ya, 1,5 jam. Ada pertanyaan? Ini kalau yang mau kontak saya di beberapa channel, silahkan. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak junior-junior, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mixed method itu pendekatan analisis, bukan desain. Ya, itu pendekatan analisis. Mixed method. Nanti analisis mixed method-nya itu juga harus dijelaskan lagi. Mau mixed method-nya itu analisis kuantitatif dan kualitatifnya berbarengan, atau kuantitatif dan kualitatifnya sekuensial atau bukan. Harus dijelasin juga. Apakah kualitatifnya mendahului kuantitatif atau kuantitatifnya mendahului kualitatif gitu. Oke. Di-upload ke YouTube atau enggak? Kayaknya panitia mau mengupload ke YouTube, nanti tanya ke panitia apakah akan di-upload atau tidak. Ya, bagi para peserta, insya Allah nanti rekamannya akan kami unggah ke YouTube. Untuk linknya nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui Instagramnya Acehab. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak, untuk sesi diskusi kita pada hari ini mungkin bisa dicukupkan. Terima kasih banyak atas insight-nya, banyak sekali knowledge baru, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin bisa men-trigger teman-teman nih, baik itu peneliti ataupun mungkin mahasiswa yang S1, S2, atau mungkin S3 yang lagi persiapan untuk semester-semester akhir, termasuk saya juga sebenarnya. Terima kasih banyak atas ilmunya, dan semoga kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi di lain waktu. Baik, sama-sama. Terima Mohon kasih maaf banyak. kepanjangan, ini sesi berapa sesi dijadiin satu sesi, soal. Oke. Oke. Ya, mungkin ini dulu Aisyah ya. Foto dulu sama peserta mungkin ya. Silakan. Terima kasih Mas Fuad. Sama-sama. Saya kasih. Baik. Mungkin bisa on cam yang ini tadi kayaknya panitianya salah ngeklik Mas Fuad dijadikan host. Mungkin bisa ditukar. Oh ya? Oh, iya. sorry. Mana mungkin tuh? bisa dialihkan ke Aisyah atau caranya Mas. Gimana caranya? Saya partisipan host me, saya ganti ke gimana dong? Atau bisa ke saya atau ke yang sebelahnya. Oke. Bentar ya. Ya. Change host. Oke. Ya, sudah. Oke, makasih. Aisyah izin screenshot untuk foto ya, Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. Masaan mungkin bisa bantu backup ya, backup Aisyah takutnya bermasalah. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terakhir 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu peserta dan juga Pak Mas Fuadi sebagai narasumber kita pada hari ini. Saya Aisyah sebagai MC pada kesempatan kali ini undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas. Teman-teman semua, nanti kita ketemu lagi. Pak Ustadz, Dokter. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fuad. Waalaikumsalam.